teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fani di sini dalam channel YouTube aku, Make Your Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, di video reading dan juga review vlog aku kali ini, aku akan membahas bukunya Akiyoshi Rikako yang berjudul Cinderella Edition The Other Cinderella. Nah, buku ini baru aja terbit pertengahan tahun ini dan juga lagi nge-hype di kalangan teman-teman bookstagram. Karena ya iyalah ya, penulisnya ya Akiyoshi Rikako. Nah, teman-teman, jadi beberapa waktu lalu aku juga sempat mengadakan polling di Instagram untuk menanya pada teman-teman di sana tentang apakah aku harus membuat reading dan juga review vlog buku ini. Yang biasanya kan aku cuma buat di video wrap up kan. Nah aku tanya nih gimana pendapat teman-teman semua di akun bookstagram aku. Nah ternyata aku mendapatkan dukungan positif dari teman-teman semuanya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah dukung aku. Jadilah video ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam reading, vlog, dan juga reviewnya, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak! Halo Bookies, good morning. Hari ini, hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, jam 9 pagi dan aku akan mulai baca buku Tara, Cinderella Edition The Other Cinderella karya Akiyoshi Rikako Sensei yang merupakan salah satu penulis favorit aku. Dan aku bener-bener gak sabar untuk baca buku ini dan aku dapat buku ini dari penerbit Haru. Jadi thank you banget untuk penerbit Haru yang udah ngasih aku buku Cinderella Edition ini. Dan aku hari ini kan gak ada kegiatan apa-apa ya, bener-bener free lah jadwalnya hari ini. Jadi aku berencana untuk namatin buku Cinderella Edition ini. Lagi pula kan dia juga cuma 260 halaman kan. Aku optimis banget bakal kelar sih hari ini, tapi nggak tahu, lihat aja nanti apakah akan kelar, apakah lanjut keesokan harinya. Pokoknya ikutin aja reading vlog aku. Dan seperti biasa reading vlog aku biasanya bakal kasih tau ke teman-teman semuanya blurb dari buku ini tuh apa. Tapi karena buku Cinderella Edition ini tuh cuma satu kalimat doang blurbnya. Nih, tuh, ini tulisannya aku hanya ingin bahagia. Jadi ya udah, aku mau mulai baca dulu. Oke, sampai nanti lagi. Sekarang udah jam 1 siang dan aku udah kelar baca Cinderella Edition sampai di bab 7. Nah tadi pas aku baca itu ada seorang tokoh anak kecil baru kelas 2 SD namanya Kaori. Nah aku punya firasat kalau si Kaori itu rada-rada gak bener, karena dia tuh kerjaannya netting mulu sama orang, bahkan sama semua orang gitu. Tapi aku gak tahu kedepannya dia bakal kayak gimana. Nah sekarang aku mau makan siang dulu dan kayaknya aku akan lanjut baca lagi nanti malam aja. Pokoknya kita lanjut lagi nanti. Aku kira hari ini aku gak bakal kemana-mana, gak ada kerjaan. Tapi ternyata ada. Aku udah berandai-andai kalau hari ini tuh bisa santai, bisa chill, dan bisa ngabisin Cinderella Edition. Tapi ya sudahlah, aku pergi dulu dan semoga nanti malam bisa aku tamatin Cinderella Edition karena tinggal sedikit lagi. Oke, see you! Sekarang udah jam 7 malam, tadi aku balik sekitar jam 6-an, jadi aku udah mandi, udah makan malam juga, dan sekarang aku mau lanjut baca buku Cinderella Edition. Tadi siang kan aku baca sampai bab 7 kan, akhir bab 7. Dan malam ini aku akan mulai baca bab 8, itu tinggal sedikit lagi guys. Nih, tinggal segini lagi.
Dan aku harap malam ini bisa kelar. Nanti aku balik lagi. Beneran, ternyata. Ini bukannya mau ini ya, mau spoiler ya, tapi si Kaori emang anak dajal. Sumpah dia anak kelas 2 SD loh. Kok bisa gitu ya, kayak gitu? Duh. Sumpah sih, ini kayak anak kesurupan. Ini serem, tapi seru dan gila. Sumpah, aku mau lanjut lagi. Ini malah makin seru. Ini aku mau masuk bab 10. Sekarang udah jam 9 malam. Ya, udah jam 9 malam. Dan aku udah baca sampai halaman 258 dari 262 halaman. Dan sampai sekarang belum ketemu plot twistnya, kayaknya tinggal di halaman-halaman terakhir ini. Itu bakal ada plot twistnya, karena aku udah yakin banget Akio Shirikako itu pasti akan ada plot twistnya. Jadi aku gak sabar gimana endingnya. Nanti aku balik lagi. A few moments later. Gila, aku udah kelar baca dan ini bener-bener crazy. Jadi endingnya itu bener-bener sangat membagongkan plot twistnya. Nyata bener kan plot twistnya tuh pasti ending-ending. Duh, kalian tuh harus baca ini. Pokoknya kita masuk ke video reviewnya dulu. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian review dari buku Cinderella Addiction ini. Jadi buku ini mengisahkan tentang apa? Buku ini mengisahkan tentang Sakura yang merasa iri terhadap sahabatnya yaitu Emi. Jadi Emi saat itu hidupnya udah enak banget nih teman-teman. Dia udah menikah, dia punya anak, hidup serba berkecukupan, punya suami yang mapan. Pokoknya bener-bener kehidupan yang diimpikan sama Sakura. Sedangkan Sakura saat itu dia masih harus bekerja dengan gaji yang pas-pasan di Departemen Pelindungan Anak. Terus dia juga udah capek kerja, pulang ke rumah masih harus ngurusin pekerjaan rumah tangga dan juga mengurus ayahnya, kakeknya dan juga adiknya sendiri. Pokoknya hidupnya si Sakura ini bener-bener melelahkan banget. Terus dia juga sempat dihina gitu sama salah satu ibu-ibu gara-gara si Sakura ini belum punya anak. Ya iyalah, orang belum nikah belum punya anak lah. Nah terus juga hidupnya Sakura ini dari dulu juga udah berat guys. Kenapa? Karena Sakura ini sejak kecil sudah ditinggal oleh ibunya. Pokoknya hidup Sakura benar-benar berat dan melelahkan. Nah, namun teman-teman, di tengah kesialan hidup Sakura yang bertubi-tubi ini, Sakura bertemu dengan Kota, yaitu seorang dokter yang kaya raya, duda beranak satu, dan juga tampan. Nah, hidup Sakura ini mulai berubah semenjak ia bertemu dengan Kota. Tapi siapakah Kota sebenarnya? Terus bagaimana dengan Kaori, anaknya Kota? Dan masalah apa lagi harus dihadapi sama Sakura? Nah, hal apa sih yang aku suka dari buku ini? Yang pertama adalah aku selalu suka dengan bagaimana Akiyoshi Sensei membawakan ceritanya yang page-turner banget. Bener-bener ngalir, seru, dan enak untuk diikutin. Aku juga suka dengan setiap kegilaan dan misteri yang diungkapkan di dalam buku karya-karya Akiyoshi Sensei, termasuk juga buku Cinderella Edition ini. Selain itu, aku juga suka banget karena buku Cinderella Edition ini, dia alurnya tuh satset-satset gitu loh. Bener-bener cepet, tapi nggak cepet-cepet banget. Dan bener-bener bikin seru deh. Terus tipe buku yang bisa kalian selesaikan dalam sekali duduk. Karena saking page-turnernya. Terus bukan hanya itu saja, tentunya ciri khasnya Akiyoshi Sensei selalu ada plot twist yang gila banget. Aku sebenarnya dari awal baca bukunya tuh udah kayak wanti-wanti sih. Ini nih bukunya Akiyoshi Sensei. Pasti bakal ada plot twist yang gila. Tapi tetep aja pas aku baca buku ini, tuh bener-bener gak bisa nyangka dan gak kepikiran kalau
bakal kayak gini, kalau endingnya tuh bakal kayak gini, kalau si ini tuh bakal kayak gini, bener-bener gila banget sih pokoknya. Pokoknya aku suka banget. Selain itu juga aku selalu suka dengan terjemahan dari penerbit Haru yang bener-bener enak banget. Terus nggak kaku gitu loh. Dan juga covernya. Kan waktu itu kan penerbit Haru sempet kayak ngadain voting cover gitu kan. Nah, cover yang satu ini termasuk cover yang aku pilih. Pokoknya aku suka banget karena cover itu kayak cakep gitu loh. Dan yang terakhir adalah baca buku ini gilanya dapet banget. Pokoknya aku suka banget sih sama buku ini. Nah sekarang siapa aja tokoh yang aku suka di buku ini? Nggak ada. Nggak ada satupun tokoh yang aku suka di buku ini. Jadi awalnya aku kan suka sama Sakura nih. Tapi ternyata Sakura itu, kalian bacanya sendiri, kalian nggak bakal nyangka Sakura itu siapa. Nah sekarang aku akan bahas tokoh-tokoh yang tidak aku suka. Karena hampir semua tokohnya, bukan hampir semua tokohnya, emang semua tokohnya aku nggak suka gitu. Karena mereka gila. Nih yang pertama ada si Kota. Kota itu tadi yang dokter, yang kayak Raya, yang mengubah hidup Sakura. Nah si Kota ini dia tuh bener-bener gila, stres, psikopat, pokoknya bener-bener gila. Terus anaknya yang namanya Kaori, dia kan baru kelas 2 SD ya, cuman parah, dia tuh bener-bener anak dajjal, setan. Benci banget pokoknya sama si Kaori. Terus selain Kaori juga ada si siapa tuh, ini aku jadiin satu aja ya, keluarganya si Sakura. Jadi kakeknya, ayahnya, dan juga adiknya Sakura. Mereka bertiga tuh bener-bener kayak useless banget, bener-bener gak guna. Kerjaannya cuma nyusahin hidupnya Sakura. Kasian kan si Sakura udah capek-capek kerja, nyari uang, suka dihina orang, sampai rumah masih harus ngurusin rumah. Mending masih ngurusin rumah. Bener-bener kayak rumahnya tuh, padahal ada mereka bertiga kan, ada kakeknya, ada bapaknya, ada adiknya gitu. Dirapiin kayak rumah, nih enggak. Jadi Sakura sampai rumah tuh bener-bener harus napin rumah, beres-beres, bersih-bersih, dan juga harus masak. Bener-bener nyebelin banget sini keluarga ini. Terus selain itu juga ada si Kumi. Kumi ini temennya si Kaori gitu. Nah si Kumi ini tuh another anak dajjal. Kalau si ini si siapa namanya? Si Kaori Dajjal nih juga dajjal nih temennya si Kumi. Padahal tadi awalnya tuh aku tuh kayak, ih kasihan banget sih si Kaori. Ternyata Kaori juga anak setan. Terus siapa? Si Kumi nih, aku lagi bahas Kumi ya. Si Kumi ini gila sih. Dia tuh bener-bener manipulatif banget gitu loh. Padahal aku gak habis pikir loh. Itu anak SD. SD juga belum SD kelas 6 gitu. Masih anak kelas 2 SD. Ya seharusnya masih lucu, masih polos, masih nyenengin. Tapi tuh mereka tuh kayak kesurupan gitu. Si Kumi selain manipulatif, dia bener-bener gila sih. Bener-bener kayak anak setan juga. Terus selanjutnya ada Emi. Emi sahabatnya si Sakura. Dia tuh too much bacot banget. Bener-bener sahabat yang, namanya sahabat kan kayak mendukung, terus kayak ngasih motivasi, nasihatin sahabatnya kan. Emi tuh kayak, ih sumpah ngeselin banget gak sih kalau punya sahabat kayak Emi? Aku sih gak mau punya sahabat kayak Emi. Terus jadi marah-marah sih. Terus lanjut ibunya si Sakura. Kalau di Indonesia ada yang namanya Maling Kundang, anak yang durhaka. Ini ibu Sakura itu adalah ibu yang durhaka. Terus ada Hiromu. Hiromu itu dia mantannya Sakura, yang tadi ninggalin Sakura, mengkhianati Sakura. Dia tuh udah cowok yang gak berguna, karena dia tuh kayak parasit banget buat hidupnya Sakura. Terus dia malah selingkuh dari Sakura. Bener-bener nyebelin banget gak sih? Pokoknya bener-bener gak berguna banget si Hiromu. Terus yang terakhir, yaitu Sakura sendiri. Dia adalah iblis dari segala iblis. Kalian gak bakal nyangka. Pokoknya aku udah wanti-wanti nih, hati-hati nih kalau baca buku ini. Pokoknya teman-teman, buat kalian semua yang suka dengan cerita misteri, terus yang suka dengan cerita yang bener-bener seru, page turner, yang bisa kalian tamatkan dalam sekali duduk karena saking serunya, atau buat teman-teman semua yang suka dengan cerita berplot twist membagongkan, aku rekomen buku ini untuk kalian baca. Dan selamat bertemu dengan para malaikat di dalam buku ini.
Buku ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Nah, gimana teman-teman? Apakah racunku kali ini ampuh? Semoga ampuh ya buat kalian, untuk kalian mau baca buku ini juga. Nah, teman-teman, pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung aku dan yang juga sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dan buat kalian yang mau tahu review buku-buku lainnya, kalian bisa langsung cek atau mampir ke Instagram aku, Make Care Books. Dan sampai jumpa lagi video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.